Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa syarrif wa addim alal muhtar al-mustafa al-mustaba habibina Muhammadin habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadiri ala man salla ala fi kulli zaman wal makan. Hadratal muhtaramin wal afadil, sadatina al habaib, al izza wal fudala wal kurama wal ajilla. Bil khusus beliau sahibul bait, ibnul habib wa ibnul habib, ad-da'i ilallah al habib Muhammad bin Idrus Abu Numay wa zaujatih wa ahlih. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang untuk meneruskan dakwah daripada jidnya datuknya Al-Habib Ahmad bin Hasan bin Yahya, dan juga para habaib yang semua hadir di majlis hal ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena memang belum kenal. Saya di sini kenalnya hanya sama guru saya, orang tua saya Al-Habib Ali bin Husain bin Ahmad bin Yahya. Beliau yang termasuk membimbing majlis kami dalam kota Semarang, yaitu Majlis Gandrung Nabi, dan beliau juga satu-satunya ahlil bait yang langsung menjadi panitia pembangunan Ponpes Tahfidzul Quran Baitus Syakirin Mubarak dan juga gedung Sholawat Gandrung Nabi di Semarang. Alhamdulillah saat ini sudah lantai pertama. Doakan kepada para habaib Majalengka mudah-mudahan sampai target pada lantai yang ketiga, keempat dan kelima. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kepada para kiai, para masyayikh, para asatid yang mungkin semua hadir di majlis ini, yang juga tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang mereka juga menjadi warasah Rasulullah secara ilmu. Ya, secara ilmu mereka juga menjadi warasah, pewaris Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada dua warasah Rasulullah, yaitu warasah dam yang dipegang oleh para sayyid, para habaib, dan warasah ilmu yang dipegang oleh para alim ulama, para kiai, para masyayikh. Maka saya teringat daripada perkataan Hadratus Syekh Syamsuddin Syekhina wa Murabbi Ruhina Simbah Kiai Haji Maimun Zubair Dahlan. Beliau mengatakan, asa maulal karim ayajma'a nafsi ma'a ulama'i hadhil ummah wa bil akhas ulama'i ahlil bait fa innahum qad khasahumullahu ta'ala bi khasa'is la ya'lamu laha illallah. Kata beliau Simbah Kiai Haji Maimun Zubair Dahlan dalam setiap tulisan kitabnya, beliau menulis asa maulal karim, ya Allah saya mohon kumpulkan saya ini tergolong ulama-ulamanya para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil akhas ya Allah, kelompokkan saya ini menjadi kelompoknya ulama-ulamanya ahlul bait. Sudah mewarisi darah Rasulullah, mewarisi ilmunya. Ini sangat luar biasa. Dan doa daripada beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat di kota Mekah dan dimakamkan dekat dengan gurunya Ahlul Bait, yaitu As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Alhamdulillah al-fakir al-dhaif sudah berziarah ke sana. Baru kemarin Desember kami berziarah ke tempat Syekhina Murabbi Ruhina Simbah Kiai Haji Maimun Zubair Dahlan di kota Ma'la Mekah. Beliau selalu mengajari kami agar dekat dengan ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Awalan hayya nashkurullah taala lianna Allah taala ata ilaina wa ilaikum bi ni'mati subutil iman wal islam.
min nahari hada ila yaumil qiyamah wa hayya nashkuru bilisan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Wasani salatan daiman mutalazimain ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin li'annahu ahadul anbiya nantadiru syafa'atahu fi yaumil qiyamah ay syafa'atul udmah. Para hadirin hadirat, muhibbin muhibbat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, penghargaan yang besar bagi saya ketika saya diminta guru saya Al-Habib Ali bin Husain bin Ahmad bin Yahya untuk datang ke kota Majalengka. Jadi datang kami ke sini hanya sekedar ta'zim li takrim ya kepada guru kami secara hal, secara akhlak beliau mengajari kami. Kami hanya ta'zim takrim kepada beliau. Mudah-mudahan kedatangan kami benar-benar menjadikan bahagia sahibul hal Al-Habib Ahmad bin Hasan bin Yahya melihat kami, memandang kami, yang mana kami dari kota Semarang berjalan tadi malam jam 2 sampai sini. Jam 2 dari Semarang dan subuh, kurang lebih subuh sampai sini. Mudah-mudahan beliau menyaksikan tersebut dan beliau nanti ketika di hari kiamat di mahsyar berjumpa dengan kami. Karena kami hanya mengharapkan itu. Tidak ada harapan yang lain. Selalu kami katakan ketika berkumpul dengan teman-teman kami, supaya kita ada ta'alluq iktimat kepada para habaib, baik para habaib atau ulama, karena mereka yang mampu membawa kita semua untuk menghadap kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang mana Allah berfirman, yauma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja. Dalam kitab tafsir Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau menafsiri ayat tersebut, ayyauma yad'u kulla unasin bi imamihim, akan dikumpulkan manusia di mahsyar. Ayyauma yad'u kulla unasin, seluruh manusia dipanggil oleh Allah bi imamihim, dengan gurunya masing-masing, dengan pemimpinnya masing-masing. Siapa guru kita, siapa pemimpin kita, maka itu yang akan membawa kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita benar-benar pertahankan dalam hidup ini. Tanpa itu tidak mungkin seperti kami ini bisa menghadap kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah belum bersabda innaka ma'amman ahbabta yuksharul mar'u ma'amman ahabba, mereka semua sedih. Bahkan sahabat Syauban yang setiap hari beliau rindu kepada Rasulullah menangis, sampai-sampai setiap hari beliau selalu merindukan Rasulullah, semakin tinggi rindunya, semakin tidak makan, tidak tidur. Karena apa? Memendam rindu yang besar kepada Sayyidul Wujud, Sayyidul Alam, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu dengan Rasulullah, ya Sauban, kaif haluk? Bagaimana kabarmu ya Rasulullah? Tubuhku semakin kurus, semakin pucat. Apakah kau kurang makan? Apakah kau kurang tidur? Enggak ya Rasulullah, saya bukan kurang makan, saya memang kurang tidur. Karena ketika aku berjumpa dengan engkau dan ketika dirimu kembali kepada keluargamu, tertanam rasa rindu kepada diriku ini, terus rindu kepadamu. Sehingga diriku seperti ini ya Rasulullah. Di dunia saya bisa berjumpa dengan dirimu ketika kita menjalankan sholat 5 waktu, engkau keluar aku pandang dirimu. Tapi bagaimana nanti ya Rasulullah ketika di hari kiamat? Walaupun andekan saya masuk dalam surga, kata beliau sahabat Sauban, tetapi tidak mungkin surga saya sekelas dengan surgamu ya Rasulullah. Gak mungkin saya ini yang rendah sama dengan derajat di surga denganmu ya Rasulullah. Bagaimana kami bisa menikmati nikmat surga kalau kami berpisah denganmu ya Rasulullah? Maka Allah mengeluarkan firman-Nya di dalam Al-Quran, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallah. Ini asbabul nuzul. Dan ketika ada seorang badui bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Rasulullah kembali bertanya, apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat sehingga dirimu berani bertanya kepadaku kapan hari kiamat? Maka seorang badui ini mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, aku tidak punya bekal apapun.
Aku sholat seperti teman-teman sholat. Aku puasa seperti teman-teman puasa. Dalam ibadah, aku seperti yang lain. Bahkan mungkin aku lebih di bawah daripada sahabat-sahabat yang lain. Cuma satu ya Rasulullah, aku mencintai dirimu melebihi cintaku terhadap apapun yang ada di dunia ini. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka langsung Rasulullah di depan orang Badui ini mengatakan, innaka ma'amman ahbabta. Kalau begitu engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Semua sahabat gembira bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan sahabat Ibnu Abbas, beliau berkomentar, tidak ada kebahagiaan melebihi kebahagiaan hari ini setelah Rasulullah mengatakan bahwa orang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai. Aku bangga dan bahagia, farhatan syadidah. Tidak ada yang lain kebahagiaan melebihi hari ini. Sallallahu Nabi Muhammad. Dan hari ini kita diundang oleh sahibul hal. Kita diundang oleh sahibul hal yang tadi secara singkat sejarah kehidupannya telah diceritakan oleh cucu daripada beliau dari jalur yaitu Al-Habib Hamid bin Hasan Al-Kaf. Sedikit karamah yang beliau diberikan kasyaf untuk melihat jihadnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hal ini telah dibacakan sejarah daripada manusia yang mulia. Tidak ada sejarah yang termulia melebihi sejarah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ada satu makalah yang disampaikan oleh As-Sayyid Abu Bakar Asy-Syatta. Beliau mengatakan, man dzakara hikayatas salihin akraballahu ahlahu indahum. Barang siapa yang di situ berkumpul menceritakan sejarah, riwayat, hikayah, syama'il daripada orang-orang yang saleh, maka ahli kuburnya, keluarganya yang sudah di alam barzah, yang iman, yang Islam, saat itu ketika ada anaknya, ada cucunya menceritakan sejarah-sejarah orang-orang yang saleh, ruhnya, keluarganya yang sudah di alam barzah didekatkan oleh Allah terhadap ruh-ruh orang-orang yang diceritakan tersebut. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini bukan majlis yang sembarangan. Benar yang dikatakan Al-Habib Hamid, zaman sekarang sangat-sangat langka orang mendatangi majlis-majlis semacam ini. Ya, kalau ada konser begitu ramainya bukan main. Kadang-kadang malah mereka lebih mengenal artis daripada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu tidak ada yang mampu menyelamatkan di hari kiamat kecuali Nabi. Dan harus tertanam dalam hati kita, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat mencintai kita melebihi cinta kita terhadap anak-anak kita. Kita sangat mencintai anak-anak kita, tapi ternyata masih kalah, masih tinggi cinta Rasulullah terhadap kita sebagai umatnya, sallallahu Nabi Muhammad. Kita ingat ketika Rasulullah kedatangan malaikat Israel alaihissalam, yang mana malaikat Israel mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, annallaha ya'muruni an uti'a kulla amrik wa in amartani biqabdi ruhi qabattu wa illa taraktu wa arji'u. Aku datang menyampaikan salam Allah untukmu ya Rasul, ya Habib. Allah titip salam kepadamu. Allah menitipkan salam kepada Nabi Muhammad. Dan Allah berkata kepadaku, wahai Rasulullah, annallaha ya'muruni an uti'a kulla amrik. Aku disuruh taat. Aku disuruh mengikuti apa yang menjadi perintahmu. Wa in amartani biqabdi ruhi qabattu. Engkau memerintahkan kepada kami, apabila engkau memerintahkan kepada saya untuk mencabut ruhmu, akan saya jalankan. Wa illa taraktu wa arji'u. Tetapi andaikan engkau menolak, aku akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israel yang akan memutus kenikmatan dunia ini, yang akan mengambil nyawa kita, diperintah oleh Allah suruh tunduk kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kau mencabut ruh kekasihku Muhammad tanpa izin Israel. Izin dulu, minta permisi dulu kepada kasihku Muhammad. Mau apa tidak? Kalau tidak mau, kembali kau menghadap kepadaku. Maka Rasulullah mengatakan, aina Jibril ya Israel? Di mana Jibril? Bukankah sudah menjadi ketentuan Allah kalau engkau turun ke bumi untuk mengambil ruh daripada manusia selalu bersama malaikat Jibril? Apa tugas malaikat Jibril? Tugas malaikat Jibril selain menyampaikan wahyu adalah selalu menemani malaikat Israel ketika mencabut nyawa kita. Tugasnya ketika nyawa kita sudah sampai tenggorokan,
Maka malaikat Israel mengatakan, wahai Jibril, perlihatkan kenikmatan-kenikmatan bagi orang ini. Karena ini adalah orang yang soleh, orang yang ahli ibadah. Perlihatkan kenikmatan surga, perlihatkan tempatnya setelah selesai mati, supaya dia tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Maka dikatakan, la yahruju ruhul mu'min hatta yara makanahu fil jannah. Tidak akan keluar ruhnya seorang yang beriman hatta yara makanahu fil jannah, sehingga dia melihat tempatnya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Israel, malaikat Jibril berdiri di sebelah kanan, dibuka sayapnya yang kanan, kelihatan begitu banyak nikmat-nikmat surga. Maka banyak di antara kita orang-orang yang soleh meninggal dalam keadaan tersenyum bahagia karena sudah dilihatkan begitu nikmat surga yang luar biasa. Sallallahu Nabi Muhammad. Tapi sebaliknya, kalau orang itu ahli maksiat lalu durhaka, malaikat Jibril memperlihatkan siksa neraka. La yahrujul kafir hatta yara makanahu finnar, sehingga tidak sedikit orang yang meninggal dalam keadaan melotot, dalam keadaan melotot matanya, merasa takut atas siksa Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat Jibril tidak bersama dengan malaikat Israel, ditanya Rasulullah, "Aina Jibril?" "Ya Rasulullah, tadi malaikat Jibril bersamaku, kemudian dari sampai as-samaul ar, beliau berhenti di sana. Dia tidak mau turun karena beliau tidak tega melihat ketika nanti aku mencabut ruhmu ya Rasulullah. Beliau tidak tega ketika engkau mengalami sakaratul maut ya Rasulullah." Maka yang dikatakan Rasulullah, "Ya Israel, suruh Jibril turun untuk menghadap kepadaku." Malaikat yang selalu paling lama menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam, malaikat yang paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, turun dalam pangkuan malaikat Jibril alaihissalam. Dalam pangkuan malaikat Jibril, Rasulullah bertanya kepada Israel, "Ya Israel, aina ummati min ba'di?" Kalau aku mempersilahkan Israel mencabut ruhku, aina ummati min ba'di? Bagaimana keadaan umatku setelah aku tidak ada? Aku ingin mendapat jaminan dari Allah untuk umat-umatku setelah aku tinggal. Maka turunlah ayat Allah, turunlah firman Allah, "Basir habibi Muhammadan anni la aduluhu min ummatihi abadan." Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Jasa Rasulullah untuk kita, wahai umat Rasulullah. Karena Rasulullah menanyakan di saat-saat akhir hayatnya, sehingga Allah memberi jaminan kepada kita, "Basir habibi Muhammad dan anni la aduluhu min ummatihi abadan." Aku bersumpah, kata Allah, jangan khawatir wahai kasihku Muhammad, aku bersumpah dengan zatku sendiri yang agung, bahwa aku tidak akan menyia-nyiakan umatmu untuk selama-lamanya. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini terjadi di zaman sekarang. Maaf, kalau zaman sekarang kita bukan umat Rasulullah, mungkin dalam kota saya Semarang pun sudah dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kemaksiatan yang sifatnya sudah alaniyah, sudah terang-terangan. Bahkan maaf, wanita-wanita yang menjual dirinya sudah berjalan dengan santai, tersenyum, bahkan mereka tidak punya rasa malu. Inilah tanda-tanda kiamat, tetapi belum diazab oleh Allah karena memang adalah umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana balasan kita terhadap Rasul, wahai umat Rasul? Ini pun diajarkan oleh Allah terhadap kekasihnya. Allah sudah memberikan pelajaran kepada Rasul, karena memang gurunya Rasulullah adalah Allah langsung. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Aku yang didik langsung Allah, dan didikan yang terbaik adalah didikan Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan oleh Rasulullah, apa kata Allah? "Qul la as'alukum alaihi ajran ilal mawaddata fil qurba." Muhammad, labbaik ya Allah. Kalau nanti umatmu bertanya orang apa ini panda, orang apa ini Majalengka, desa apa? Pada Hanten bertanya kepadamu, yang menjadi umatmu bertanya, "Ya Rasulullah, aku ingin membalas dirimu, aku ingin membalas jasamu, aku ingin membalas jasamu ya Rasulullah. Dengan apa aku harus membalas jasamu ya Rasulullah? Engkau manusia yang paling tertinggi. Dunia ini tidak ada yang bersolawat, Rasulullah tetap di makom yang tertinggi. Gak ada efeknya, karena Allah cukup bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam."
Lalu kami membalas dirimu dengan apa ya Rasulullah? Allah yang memberikan ajaran kepada kita wahai umat Nabi. Apa yang dikatakan Allah? Kul la as'alukum alaihi ajran ilal mawaddata fil qurba. Bilang kepada umatmu, kalau mereka bertanya ingin membalas dirimu dengan apa? Bilang kepada umatmu, la as'alukum alaihi ajran, bahwa dirimu tidak butuh opah apapun. Satu saja, minta kepada umatmu, illal mawaddata fil qurba. Suruh mereka mawaddah, kasih sayang, hubungan dekat, hubungan cinta dengan kerabat-kerabatmu, dengan keluargamu Muhammad sallallahu Nabi Muhammad. Maka hati-hati wahai ikhwan, hati-hati wahai umat Rasulullah. Rasulullah sampai mengatakan, ana bari'un liman abghadu ala ahli bait. Aku putus hubungan orang-orang yang bukhut kepada ahli baitku. Mau kemana? Mau kemana kita? Siapapun dia, walaupun ulama, walaupun termasyhur, walaupun begitu banyak umatnya, tapi kalau hatinya menyimpan rasa bukhut kepada ahli bait, dikatakan Rasulullah, ana bari, aku putus hubungan. Padahal tidak ada satu tempat, tidak ada satu pintu selamat menuju Allah kecuali satu pintu, hanya pintu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita tanamkan. Kita butuh ini. Kita butuh orang yang membawa kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi saja mengatakan, ilaika firaruna ya Rasulullah. Kalau begitu ya Rasulullah, kami tidak melihat jihad kami tidak melihat harta kami, sedekah kami, infak kami yang begitu luar biasa sahabat, kami tidak melihat ibadah-ibadah kami cukup lari kepadamu, kami cukup pegang dirimu ya Rasulullah. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillah wahai para umat Nabi yang di sini kita dikumpulkan kepada anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat kepada guru saya Mbah Maimun. Beliau mengambil satu hadis Nabi yang beliau mengatakan, ahlu baiti kasafinatin nuh wa man raqiba najah. Ini saya ingat saja. Saya pikir terus. Kata beliau, ahli baitku, keluargaku di akhir zaman umatku seperti perahu kapal Nabi Nuh. Wa man raqiba najah. Di saat Nabi Nuh terjadi banjir yang begitu besar sampai gunung tenggelam dengan banjir, disitulah hanya orang yang selamat yang naik perahunya Nabi Nuh. Siapapun dia, kalau tidak mau naik perahunya Nabi Nuh pasti tenggelam. Anaknya saja tenggelam. Tidak ada derajat yang bisa menyelamatkan ketika dia menolak naik ke perahu Nabi Nuh. Aku berpikir berarti siapapun kalau tidak dekat, tidak cinta kepada Ahlul Bait pasti hancur. Maka waman khalafa halaka, yang di situ dia membenci bahkan berani mencaci maki, maka mereka akan hancur. Bahkan dalam riwayat lain ada gharqa, tenggelam mereka dalam lautan. Na'udzubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, Mbah Mun mengatakan kepada kami santri-santrinya, kalau anda kalian cong bahasa sana itu cong. Kalau kalian mencintai Ahlul Bait, cukup pandang darahnya, cukup pandang itsrahnya, tetesannya. Jangan kau pandang tingkah lakunya, maaf. Jangan kau pandang alim bodohnya. Jangan kau pandang organisasinya. Kalau kau pandang cinta pada duriah karena alimnya, maka kau akan benci dengan duriah yang bodoh, maaf. Kalau engkau cinta kepada duriah karena organisasinya, kau akan cinta yang cocok dengan dirimu dan tidak akan cinta dengan yang beda dengan dirimu. Beliau mengatakan begitu. Tapi kalau pandanganmu cinta kepada duriah karena karena darahnya, siapapun dia, dimanapun dia, keadaan apapun dia, pasti tertanam dalam hatimu. Cuma Mbahmu memberikan garis besar. Ketika kau melihat para duriah baru keluar dari syariat datuknya, jangan kau ikuti, tapi jangan engkau benci. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Dan Mbahmu meneruskan dengan yakinnya, beliau mengatakan, apapun yang terjadi pada duriah Nabi, pasti wahai cong, pasti wahai muridku, suatu saat mereka akan kembali kepada torekoh datuknya. Mereka akan kembali kepada torekoh datuknya. Pasti. Maka kau jangan ikut. Kau tidak ada jaminan kalau mereka akan kembali ke torekoh datuknya. Kapan itu? Wallahu alam, bisa juga ketika mau sakaratul maut, mereka sudah kembali ke torekoh datuknya, dan Allah yang maha tahu. Bahkan dalam satu kitab ini luar biasa. Dan satu kitab saya temukan begitu hebat jaminan duriah Nabi, karena darahnya ada darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Genetiknya genetik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dikatakan mamata nafsahu mata kafiron. Orang yang mati bunuh diri ini mati kafir.
Orang yang mati bunuh diri ini mati kafir. Ada di situ seorang ulama yang memberi komentar ini sampai memberikan begitu hebatnya fadilah Ahlul Bait. Andaikan kalian melihat Ahlul Bait mati dalam keadaan bunuh diri, maka ketahuilah sedetik sebelum dia bunuh diri Allah mengatakan, gila dirimu wahai cucu Nabi. Langsung dibuat gila oleh Allah. Ketika gila maka terbebas dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh Nabi Muhammad. Sampai-sampai memberikan pelajaran kepada kita. Andaikan dirimu melihat di akhir zaman ada cucu Nabi yang mati bunuh diri secara syariat, maka beliau mengatakan, mengomentari, maka ketahuilah sedetik, semenit sebelum dia bunuh diri Allah menghendaki dia dalam keadaan gila. Allah mengambil akalnya supaya terbebas dari hukum, karena orang gila tidak terkena hukum Allah Subhanahu wa taala. Khitabullah yuta'allaku bil mukallaf iqtida', karena hukum Allah, khitab Allah tertuju pada orang mukallaf. Siapa orang mukallaf? Islam, baleh dan berakil. Kalau mereka tidak punya akal, tidak kena khitabnya Allah, tidak kena hukumnya Allah. Selain Nabi Muhammad. Sampai sehebat ini, maka mudah-mudahan dengan perkumpulan inilah membawa diri kita berjumpa dengan beliau-beliau. Saya sering mengatakan kepada duriah-duriah Nabi yang berkumpul kepada kami, bahwa kami belum bisa muhibbin, kami belum bisa menyenangkan, kami belum bisa sepenuhnya menyenangkan, tetapi kami ingin berharap bisa bertemu dengan engkau wahai duriah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai saya sendiri yang Al-Fakir ini membuka satu majlis, membuka majlis taklim. Saya bilang kepada santri-santri saya, pada murid-murid yang mengaku saya guru, saya katakan, wahai kalian, saya yang mengajak kalian di sini, saya tidak berani menjamin diriku bisa membawa kalian. Aku tidak menjamin diriku bisa membawa kalian menghadap Rasul. Aku tidak punya jaminan itu, yang punya jaminan adalah Nabi. Maka aku bawa mereka ke sini, ke majlis kita ini, untuk apa? Untuk supaya menyupiri majlis kita ini, menahkodai majlis kita ini menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu. Maka aku minta kepada kalian, sering aku katakan, dekat mereka, cintai mereka semampu kalian. Dan kalau kalian tidak mampu, yang penting hindari rasa kebencian di dalam hatimu. Apapun yang terjadi, jangan ada kebencian sedikit pun di dalam hatimu. Lau anna rojalan sofana baina rukni wal maqam mata صلى وقام ثم لقي الله تعالى وهو مخبض لأهل البيت دخل النار. Andaikan kalian melihat seorang laki-laki di depan Ka'bah, dia sholat di situ, dia mujahadah di situ, mati di situ, puasa di situ, bukan hanya di Pandahanten, enggak, tapi langsung di depan Ka'bah, sholat di situ, mati di situ, puasa di situ. Tapi sayangnya hatinya ada kebencian pada Ahlul Bait, dakhalan nar. Apalagi hanya di Majalengka, apalagi hanya di Semarang, ini di depan Ka'bah langsung. Selain Nabi Muhammad. Saya menemukan dalam hadis Sittin Imam Nawawi, beliau mengatakan, ala wa man mata ala hubbi ala Ali Muhammad mata ala ahli sunnah wal jamaah. Dengan ini saya ambil dalil hadis ini, saya ambil. Siapa ahli sunnah jamaah? Saya cukup mengatakan kepada orang-orang yang bersama dengan kita, kalau ditanya, ya Ustadz, siapa ahli sunnah wal jamaah? Saya bilang kepada mereka, ya yang cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang manakib, bukan yang maulid, bukan yang tahlil. Karena banyak juga umat Nabi yang mau maulid Nabi, yang mau tahlilan, yang mau manakipan, tapi ternyata benci kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya sekedar amaliyah, sementara ahli sunnah adalah akidah. Maka saya katakan kepada mereka lewat hadis ini, ala wa mata ala hubbi Ali Muhammad mata ala ahli sunnah wal jamaah. Itulah yang mati dalam keadaan ahli sunnah wal jamaah. Ala wa mata ala buhdi Ali Muhammad mata kafiron, mata fasikon, mata fajiron, mata aisan min rahmatillah. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan majlis ini menjadikan kapal kita, wahai ikhwan, wahai para hadirin hadirat, bahwa kita disaksikan Al-Habib Ahmad. Saya yakin beliau menyaksikan, karena orang-orang yang soleh hakikatnya beliau tidak meninggal, tapi hanya intikal saja, berpindah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tegas mengatakan dalam Al-Quran, wala taqsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim. Mereka hidup di sisi Allah. Bahkan Rasulullah tegas mengatakan, ya sahabatku, mama hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum.
Sahabat dikatakan Rasulullah, hidupku ini manfaat bagimu, baik bagimu. Dan nanti kalau aku sudah mati, itu pun baik bagimu. Sahabat bingung, ya Rasulullah, kalau engkau masih ada, benar-benar manfaat bagi kami, membuat kami lebih baik. Tapi kalau kau sudah mati, kenapa kau katakan bahwa engkau juga baik bagi kami ketika sudah mati? Maka Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku begini, kalau aku sudah tidak ada, berarti aku dekat dengan Allah. Langsung aku dekat, ruhku dekat dengan Allah. Maka aku tinggal melihat kalian, melihat umatku, melihat orang pada hanten. Kalau maksiat, aku tinggal bilang sama Allah, ya Allah ini umatku, jangan kau turunkan adab, jangan kau turun seksa. Makanya aku mengatakan, wa mamati khairul lakum, matiku pun baik untuk kalian semua. Sallallahu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ini ditanamkan dalam hati kita, kecintaan kita kepada para duriah Nabi yang mewarisi ilmu, yang mewarisi darah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau duriah Nabi dua-duanya mewarisi ilmu darah, ini yang luar biasa. Dan kita juga hormat kepada para ulama, para alim ulama, para kiai yang selalu mengajak kita cinta mahabbah kepada duriah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita nanti berjumpa di sana bersama-sama menuju pintu surga Allah dengan rahmatnya Allah berupa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup sebagai umat Rasulullah, meninggal sebagai umat Rasulullah, bangkit dari alam barzah menjadi umat Rasulullah. Dan pasti jangan khawatir, pasti ketemu dengan Rasulullah. Selama masih diakui umat Nabi Muhammad, sebesar apapun dosa kita tetap disyafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling bahaya itu ngaku umat Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi mengatakan ana bariun laka, aku putus hubungan denganmu, mau apa? Kalau kita mengaku saja tapi Nabi nggak mau mengakui, ini yang susah. Tapi kalau Nabi mengakui kita sebagai umat, sedosa banyak apapun, Nabi yang mengatakan syafaati di ahlil kabair min ummati. Yang penting masih aku akui sebagai umatku, tetap aku syafaati walaupun dosanya kabair, dosanya sangat-sangat tinggi, besar. Tapi kalau dia masih umatku, aku yang bertanggung jawab mensyafaati. Maka dengan istihad saya pribadi, ini benar apa salah saya nggak tahu, saya menemukan satu dalil yang luar biasa. Ketika Nabi mendapat ayat dari Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Muhammad, aku akan memberikan sesuatu besok di akhirat sehingga dirimu puas dengan apa yang aku balas. Kalau kau belum puas, minta lagi kepadaku, aku kasih sampai dirimu puas. Fatardah, fatardah ini sampai Rasulullah puas. Maka Rasulullah menjawab apa? Wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, aku tidak akan bisa puas. Wa wahidun min ummati finnar. Kalau satu saja umatku masih di neraka, la arda, aku tidak akan puas. Saya pikir ayat ini berarti kalau umatnya Nabi dihukum di neraka, katakan 20 tahun vonisnya. Mungkin sehari, 2 hari, semalam, 2 malam, hanya nginep di neraka sehari semalam, sudah diambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sesuai hukuman, surga ini nggak ada penghuninya. Kalau sesuai hukuman, karena kita tahu umat Nabi banyak kalau sesuai hukumannya surga kosong. Karena Allah langsung memberikan komentar, Allah memberikan firmannya, Basir Habibi Muhammadan, annal jannata muharramatun lisairil umam qabla ayadkhulaha huwa wa ummatuh. Kalau begitu Muhammad, surga aku tutup. Tidak boleh ada yang masuk. Setelah dirimu dan semua umatmu habis dari api neraka, maka aku baru mempersilahkan yang lain masuk dalam surgaku. Jadi banggalah kalian, bersyukurlah kalian menjadi umat Nabi. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Sayyidina Muhammad wa habibna ila habibika Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ulama'i Sayyidina Muhammad wa jami ummati Sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. Never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing.
blessing by being